Nggak usah kamu ngomong aja apa yang Loh, mau. tadi ngomong aku itu ini banyak juga teman-teman Kristen mengatakan aku menghujat lah. Malah aku mengatakan Yesus itu anak binatang pun dikatakan aku menghujat Bang Luga. Ini masalah ini. Nggak usah. Sebab apa? Kalau kamu gini loh ya. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana nabinya orang Kristen. Siapa lagi kalau bukan Nabi Luga. Yang dimana Nabi Luga menjadi bahan ketawaan ya, bahan ejaan karena apa? Yang menjadi lawan debatnya pun orang-orang yang senang bergurau ya, senang bersenda gurau. Maka ketika Nabi Luga ini datang, ya jadi bahan gurauan gitu ya, jadi bahan candaan. Orang banyak ketawa ketiwi. Siapa pun kalau sudah luga tabunan kata jalan saya itu bawanya mau tertawa aja. Nah, kenapa di debat pun sudah tidak bisa itu. Oke, demikian kamu simak videonya. Jingkrak jingkrik, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Nah itu kalau lakukan begitu. Nah kan, jingkrak jingkrik, mabuk di gereja kalangan Kristen betul. Berarti kalian nggak ngikutin Yesus, kalian mengikutin Paulus, ajaran setelahnya. Nah ini apalagi Yesus nggak makan babi, kalian malah makan babi guling, babi goreng kunyit, semua kalian hantam, kan? Malah itu hari ada Kristen makan ini tikus goreng kunyit. Luar biasa. Nah kan, ada lagi itu yang tentang bersunat ini. Aku ingin cerita sedikit ya. Ada aku satu teman Kristen itu ya. Aku kan dia suka sih sunat sih sebab bersih gitu kan. Ada teman ini cerita benar ya. Dia itu suka kepada teman-teman yang bersunat sebab bersih. Sebab dia kan punya kan buka tutup kan. Gitu kan, susah dia mau bersih gitu kan. Jadi aku ngajak dia pergi berkhitan. Dia pun mau sih sebenarnya kan. Aku bawa lah dia ke klinik itu kan untuk berkhitan kan. Sekarang kan pakai laser kan. Kalau dulu zaman aku dulu pakai itu ya, Tok Mudim pakai pisau ya dulu ya. Gergaji. Itu lihat pisau itu takut tuh. Gitu kan. Tapi harus ya. Tapi ketika aku bawa dia ke klinik pakai laser itu, aku paling ke belakang, dia udah hilang, takut dia. Ajar. Jadi berarti Kristen, ku kasih tahu Kristen ya, ini Kristen yang cowok ya, bersunat itu enggak berkhitan dipotong kulum enggak sakit, dikit aja dipotongnya. Jangan enggak takut lah kalian Kristen betul, penakut sama bom itu, udahlah barang kecil, takut bersunat. Bom dut itu yang barusan gambar bom dut badannya besar. Badan aja besar ya kan Pak Pendeta? Kecil aja barangnya dia itu, tapi penakut dan nauzubillah. Penakut kan? Kristen takut untuk bersunat, aneh aku. Ini dia orangnya ini. Aku kasih tahu kalian Kristen ya, bersunat tuh nggak sakit, dikit aja dipotongnya, dikit aja, nggak takut. Jangan takut lah kalian Kristen ya. Malah itu barang kecil, badan besar, tapi takut disunat. Itu dia. Ya, jadi gini Pak Pendeta atau Bang Salman ya. Bom ini punya alasan kenapa dia tidak disunat. Ada alasan dia. Ya titiknya kecil, kemudian mau dipotong apanya? Kalau dipotong udah nggak ada. Iya.
Iya, itu masalahnya. Kalau bom bom sih nggak masalah, dia nggak punya titik ya nggak apa-apa, no problem. Tapi istrinya bagaimana istrinya? Udahlah kecil dipotong tambah kecil, kasihan si bom bom. Ya lanjut Pak Neta, lanjut. Itulah udahlah kecil kan barangnya, buka tutup sempit lagi kan. Jadi gini lah. Jadi pada intinya aku kasih tahu ya Kristen, harus ada sesuatu yang dilakukan. Kembali ke Matius 7 21 23 tadi Bang Steven ya. Jadi harus ada yang harus dilakukan. Apa itu? Perintah yang harus didengarkan kepada siapa? Sebab perintah Bapa tadi harus mendengarkan Yesus. Apalagi Yesus bilang di John 17 titik bertindih 3. Nah, bahasa Zimbabwe itu. Di Yohanes 17 titik bertindih 3. Di situ dikatakan apa? Nah kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah ia. Jadi harus mendengar kepada Yesus. Apa kata Yesus di Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahawa mereka mengenal engkau. Engkau ni siapa? Ya Bapaknya. Satu-satunya berarti enggak ada duanya, apalagi tiga. Kalian jadikan Tuhan tiga, yang ngajarin kalian siapa? Kan? Ini pertanyaan lu. Kalian Kristen, yang ngajarin kalian Tuhan jadi tiga itu siapa? Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa? Engkau tadi ni, Bapaknya tadi ni. Ngerti ya? Oten? Kalian menjadikan Tuhan itu tiga, yang ngajarin kalian siapa? Dah tentulah Bapak pendeta, Bapak gereja yang ngomong begitu. Kalian pun mangut-mangut aja. Nah ini masalah kalian Kristen. Ya. Jadi kalian harus belajar balik baca Bible itu ya. Yang kalian Bible itu diketek kalau otak kalian ya. Jadi ada harus sesuatu yang harus dilakukan, yaitu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini lanjut ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ku ni siapa? Ya Yesus tadi. Sebab di sini yang berbicara ya Yesus. Betul ya. Yang berbicara di sini Yesus. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Mu ni siapa? Ya Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, ini yang melakukan mujizat demi nama Yesus siapa? Yang bernubuat demi nama Yesus siapa? Yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Kristen. Kan? Dalam nama Yesus. Kan? Dalam nama Yesus. Kenyahlah kau setan. Jelas-jelas bukan setan yang dihalau. Setan masuk dalam badan dia. Benar kan? Kristen itu. Kalianlah Kristen kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalianlah. Mana ada Muslim, Hindu, Buddhis itu dalam nama Yesus? Enggak ada. Kalian. Jadi ayat ini untuk kalian lah, Kristen, betul ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apa kata Yesus di situ? Lanjut ya. Pada waktu itulah aku, Yesus. Ini nih ya. Dicatat kafir, catat di bawah, jangan pelangak-pelongok kalian ya, mumpung aku belum ke rumah Bapa ini. Jadi di situ dikatakan pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka Kristen. Ini mereka tuh Kristen. Dan sebab apa? Sebab apa aku bilang Kristen? Tadi itu bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, kan? Bermukjizat demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalianlah Kristen, betul, kan? Apa kata ini? Berterus terang kepada mereka Kristen dan berkata, aku Yesus tidak pernah mengenal kamu. Kristen tak pernah mengenal kalian, kan? Yesus tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kamu sekalian Kristen. Kristen. Kamu sekalian Kristen, ya. Apa kata di sini? Kamu sekalian Kristen pembuat kejahatan. Dilempar kalian ke neraka jahanam.
Kalian Kristen Diusir, dilempar Pak kalian ke Pendeta. neraka jahanam. Itu semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kena kalian Kristen. Luar binasa ini. Ya puji tukang. Haleluya. Waduh, kena Salman kena. Salman kena. Bang Ayas, tapi biasanya mereka itu akan berdalih kalau itu tuh bukan untuk mereka, tetapi untuk nabi-nabi palsu. Itu sering kita dengar di apa namanya? Siapa yang ngomong ini? Debat-debat Si seperti Thomas. ini. Aku sinyal lagi nggak berapa ini nggak kelihatan siapa yang ngomong ini. Si Thomas. Jadi gimana Bang Thomas? Coba Thomas, diulangi. Coba diulangi. Biasanya itu mereka akan berdalih bahwa ayat itu bukan untuk mereka, tetapi untuk nabi-nabi palsu gitu. Oh begitu ya. Kalau Sering saya dalih, dengar. ya dalih mereka tuh jangan didengar. Mereka itu hanya modal congor, modal dalih tanpa data. Jadi begitu. Hanya congor. Pendeta kita menampilkan data ya. Lanjut Pak Pendeta. Lanjut Pak Pendeta. Mereka itu modal congor gitu ya. Mungkin Bang Thomas ada yang mau disampaikan lagi Bang Thomas, atau kita kasih kursi kosong buat Oten Bang Thomas? Mungkin bisa Sebenarnya aku di sini kenapa sih? Aku punya yang ngomong nggak kelihatan loh. Yang bergerak-gerak. Kenapa ya? Saya Aneh aku. Bang Thomas Kristen atau gimana ini Bang Batam? Saya Bang Thomas? Oh Muslim. biar Muslim, ini kan debat ya, diskusi ya, jadi alangkah baiknya ngasih juga untuk mereka biar sedikit banyak menjelaskan kan. Iya Bang. Izin ya Bang ya, di bawah ya Bang ya. Aku naikkan Oten dulu Bang, biar kita ada ketawanya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang. Bang Host, itu ada IWG. IWG itu mau nggak naik bisa dia tuh. diskusi Bang, nggak bisa diskusi dia, Oh. sakit kepala aku Bang. Ketika kita Gampangkan aja ke menjelaskan, neraka. ketika kita menjelaskan dia ikut ngomong, ketika dia dikasih satu-satu dia nggak mau gitu Bang. Jadi Siapa susah IWG? kita ini. IWG ya? Iya. Muhatam? Iya. Nggak bisa, itu anak apa itu? Kalau naik koma selalu minum pil KB, jadi kayak gitu dah. Anak haram itu, Mak. Anak haram dia itu, Mak. Ini iya. Dari kondom bocor dia itu jadi rasaku. Ada itu yang paling marah aku Bang, dia mengatakan dalam Al-Quran itu babi halal katanya kan. Di mana ayatnya? Aku suruh tampilkan Bang. Dia entah kemana-mana pergi ayatnya di bawahnya. Aneh, dia marah lah aku jadinya. Macam penghujatan jadinya itu. Aku sayang sama dia aja nggak ngerti sama dirinya sendiri gitu Bang. Apa pula abang sayang sama IWG? Bagus harimau tuh abang sayangi, jelas. Iya benar ya. Iya. Lanjut Padahal Pak dia- Pendeta. Padahal dia udah tua Bang, tapi otak yang dari mana nggak tahu kami. Nggak ada otaknya itu, Bang. Nggak percaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tidur bos. Masa numpang tidur di Komalo? Numpang tidur katanya. Jadi, Apa Bang Batam, ini aku kasih cerita dikit ya, soal IWG ya. Jadi mimpi aku Bang, sama dia naik motor ya kan. Dah, belanggar lah kami. Kepalaku pecah, kepala dia pun pecah. Jadi otakku beseran. Ku tengok dia otaknya, loh mana otak IWG nih? Gue pikir kok nggak ada, apa memang nggak ada otaknya? Bagaimana IWG ini? Tadi betul, anak itu nggak ada otaknya tuh, dia naik kan itu, muak kali aku nengoknya. Iya Bang. Aku pun terbawa emosi juga aku jadinya kan. Iya. Cobalah kalau dia ngomong itu kayak kita ini, kita kan membacakan ketika Tuhan melihat janda itu, berarti kan kita seputaran janda ini kita ambil kan. Dia enggak Bang. Dia mengatakan babi kan udah dibatalkan, kata apalah kau ini, gue bilang Bang. Nggak paham dia ada cara diskusi itu Bang. Kalau kita kan kayak gini, kayak yang ditampilkan sama Bang Stephen ini, ketika Tuhan itu melihat janda, pasti kita ngambilnya Tuhan melihat janda kayak Bapak Pendeta itu kan enak. Tapi malah diskusi nggak apa-apa, pakai data kalian sini, nggak pernah aku mute, nggak pernah aku campakkan, serius. Naiklah sini nggak apa-apa.
Asal jangan menghujat aja. Ini nggak ada yang tertulis kalian bilang kayak gitu. Aneh kalian tuh. Nanya aja pun aneh bang Batam. Iya. Perhatiin tuh Bang Black. Siapa Iya. Tuhan Allahmu? Aneh nggak Jadi itu? jadi gini bang Batam. Jadi nanti kan gini Oten ini lucunya kan. Saat ditanya mana lebih baik surga itu, isinya bidadari apa pesundal? Nggak, Tapi kan bersundal bertobat katanya ya kan. Oke betul Iya, bersundal bertobat. Jadi jadi lebih cantik mana Ten? Bidadari apa bersundal? Wah, apa kau udah pernah lihat bidadari kata dia kan? Oke sekarang gini. Jadi kalau kau punya anak perempuan baru lahir cantik, kulitnya putih, pasti kau katakan, iya anakku cantik kali kayak bidadari. Gak mungkin dikatakan anak itu, iya anakku cantiknya kayak pesundal. Itu betul juga itu. Itu masuk di akal tuh Bang. Ini lautan ini. Kadang terbalik dia ya kan. Malu dia ngakuinya Bang Watau. Macam bidadari anakku ini kan gitu ya Bang. Nggak mungkin lah macam pesundal anakku ini. Nggak pernah. Pasti walaupun dia belum pernah lihat bidadari, pasti dibilang dia anakku cantik kali kayak bidadari. Betul nggak? Betul. Tapi begini juga Bang Salman ya. Walaupun pesundal itu bertobat menurut mereka ya, tetapi tempatnya tetap aja bawa WC umum walaupun mereka bertobat. Itu nggak tahu lagu Bang. Ya kan pesundal bertobat tadi kan. Pesundal itu karena mereka telah bertobat. Ya nggak masalah. Tetapi ya namanya pesundal walaupun bertobat ya kan, tempatnya tetap aja bawa WC umum. Iya. Ya kan, jelas. Tapi kalau kita buat Iya. pertanyaan Bang, mana lebih cantik, pesundal apa bidadari? Nantang dia. Dari mana kau tahu bidadari itu cantik kata ya. Sementara dia kalau punya anak perempuan, kalau cantik pasti dibilang dia, ih cantiknya anakku kayak bidadari, betul tak? Betul. Dan dia pun nggak pernah lihat. Belum pernah aku dengar orang Kristen itu kalau punya anak perempuan cantik bilang, ih anakku cantiknya kayak pesundal. Nggak pernah. Cantiknya anakku macam pesundal yang udah tobat kan nggak pernah juga kan. Iya. Nah, Nelson ini parah kali. Lanjut. Berapa deh? Ini bagus jawaban yang bagus ini Bang Salman. Ini baru kepikiran aku ini. Serius loh. Selama ini aku Iya, betul. bingung juga mau mengarahkan narasi Oten itu kemana itu kan. Sekarang aku udah dapat jawaban yang pasti ini. Persoalan bagus itu Bang Wata. Iya jawaban bagus ini. Bagus. Ini penemunya Salman Khan ya, bukan aku ya. Ya Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Mungkin ada mau dicerahkan lagi nih Oten ini Pak Pendeta, atau Pak Pendeta mau menginjili makhluk yang lain. Iya itu yang tadi ya udah jelas tadi ya. Jadi kalau Kristen ditanya tentang masuk surga jangan kalian ngomong pasti nggak ada kepastian. Yang pasti kalian ke neraka jahanam, dibakar sana ya, dibakar semuanya Kristen itu ya. Nggak ada kalian tuh pasti masuk surga, nggak ada. Jangan kalian ngomong kalian tuh oh pasti masuk surga, kami percaya kepada Yesus, kami pasti masuk surga, nggak ada. Jadi ada mengatakan kepada ya kalau ditanya kepada Kristen ya pasti mutar-mutar lah jawabannya nabi palsu lah apalah, padahal di situ nggak ada. Di situ jelas dikatakan yang mengatakan Yesus Tuhan gitu kan. Yang mengatakan Yesus Tuhan siapa? Ya kalian lah Kristen, betul. Nah kan? Gak ada orang di luar Kristen tuh memanggil Yesus itu Tuhan. Kalau bego malah manggil Yesus Tuhan. Nah kan? Jadi kalian semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dibakar kalian, rentung kalian di sana, hitam kalian semuanya di sana ya. Udah kembali kepada asal, dibakar lagi, kembali asal, dibakar lagi. Jadi kalian gitu ya, jadi jangan kalian pasti. Jadi mungkin begitu ya tentang soalan yang ditanyakan tadi ya. Siapa bertanya dia? Martinus daripada Tarutung. Ya itu jawabannya. Jadi kalian itu selama ini itu dibohongin oleh pendeta-pendeta yang ada di gereja. Jadi apapun saran aku kepada kalian Kristen, kalau apapun pendeta yang bilang di gereja itu jangan kalian percaya aja, mangun-mangun aja, dicek Bibelnya. Nah ya,
Itu sebab pergi gereja jangan Bible diketek. Ini pergi gereja Bible dibawa sih pergi gereja. Cuma itulah diketek Bible diketek, di tangan pegang Tiger Beer, Taisong, mabuk di gereja Kristen, betul, ya kan? Nah, ini masalah. Jadi pergi gereja baca Bible-nya supaya apa? Supaya kalian sedikit pintar. Tapi jangan semuanya pintar lah. Kalau semuanya pintar nanti aku ngapain di sini? Gak ada kerjaan aku. Nah, kan? Gak ada kerjaan. Ini mungkin begitu. Ya mungkin Ini ada soalan-soalan lain yang ini kita bisa. ada tappingan dari bawah dari Kristen ini Pak Pendeta. Ya. Namanya Putra ini. Apa katanya tadi? Menghujat dia, menghujat dia. Diblokir aja, Iya. menghujat dia Putra itu. Gak menghujat dia. Ngapain kalian memperdebatkan dogma? Apa manfaat debat seperti ini sih? Kagak penting banget katanya Bang. Gimana maksudnya Bang? Ini ngapain kalian memperdebatkan dogma? Apa manfaat debat seperti ini? Manfaatnya baik. Jadi ini nggak ada debat sih, ini khotbah sih aku. Nggak ada Kristen juga. Aku berdebat ya. Nggak ada Kristen juga. Jadi kalau di sini dikatakan tentang pentingnya komal-komal ini dibuka banyak untuk memberi pemahaman kepada orang-orang awam di luar sana, gitu loh Bang. Nanti ya. Jadi mungkin banyak juga DM yang masuk, WA yang masuk, gitu kan, bertanya kepada kita, gitu kan. Iya, selamat malam. Ini ada labi dari Kristen nih. Jangan. Nabi. Debater terlaknat dalam semesta. Luga. Aku cuma mau nanya firmanmu dari siapa Luga? Coba di mute dulu Bang Luga. Ini bentar Bang Luga ya. Aku mute dulu bentar. Coba buka lagi Bang Luga. Buka lagi Luga. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zain Al-Abidin bergabung. Iya. Satu aja Bang Luga. Abang dapat firman dari mana selama ini jadi nabi? Ya tentu saya dapat firman dari penguasa raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Yang lu nabi itu yang dulu dirujak terus dia dimasukin ke lautan api atau ke jurang maut. Manusia terlaknat gembel. Sabar Luga. Udah aku bilang Luga, pil KB istrimu itu jangan kau minumin. Kayak gini lah kau jadinya. Itu pil KB mencegah agar istrimu itu nggak hamil. Datang kau minum. Kau pikir obat sakit kepala itu? Dabling dia Bang Batam. Sakit telinga aku mendengarkannya. Iya. Abang beli paket yang bagus Bang. Jangan nonton Makanya lu review jangan orang. kebanyakan setan. Saya cuma gitu doang. Nggak, ini jangan Lu perbanyak nyembah setan. Abang kalau bisa Bang beli paket Bang, jangan numpang wifi tetangga Bang. Jadi kayak gini krak gitu Bang. Ini paket ini saya baru beli tadi. Mana ada? Paket 1,5 giga 6.000. Hotspot gue dulu kan, nampak kali tuh hotspot gue. Kalau saya Ada pula Nabi mau diskusi hotspot. yang ribuan cukup. Ya mungkin Pak Pendeta bisa melawannya mungkin. Apa kok? Pak Pendeta, ini ada Nabi dari Apa? Kristen. Gimana menurut Pak Pendeta gimana nih Pak Pendeta? Ini ada Nabi ini Pak Pendeta. Ya. Baik. Jadi tadi aku mendengar Bang Luga mengatakan Kristen menyembah iblis ya. Benar ya Bang Luga ya? Kamu yang kulihat pengen ngincer bolnya Lucifer kau kulihat. Ngapain kau ngincer bolnya si Beljeki? Bukan. Maksudku gini Bang Luga. Memang menurut data Bible itu Yesus ini ya seekor iblis ya. Ini menurut data Bible ya. Kita nggak bisa menghujat apa ya Bang Luga ya. Sebenarnya menurut data Bible Yesus memang seekor iblis dia. Kasihan, jangan menghina, janganlah. Kita berdialog pakai ini aja, pakai doktrin, pakai ayat. Bisa aku tampilkan datanya Bang Luga, bisa ya? Bisa ya? Nggak usah kamu ngomong aja apa yang mau ngomong.
Jadi ngomong aku itu ini banyak juga teman-teman Kristen mengatakan aku menghujat lah. Malah aku mengatakan Yesus itu anak binatang pun dikatakan aku menghujat Bang Luga. Ini masalah ini. Sebab apa? Kalau kamu gini loh ya. Kalau kamu dibilang jam menghujat, udah kamu jangan ulangi kalimat itu, kamu ganti kalimat yang halus gitu loh. Karena saya kan itu juga paling halus Bang Luga. Paling halus itu. Iya jangan. Kalau gini Bang Luga. Enggak, kalau orang nggak suka jangan kamu ulangi lagi. Lu kamu kadang-kadang kepala batu sih. Kalau orang nggak suka mungkin pendapat kamu menurut kamu benar dengan keluarga nenek moyang kamu ganti kalimatnya pakai bahasa yang halus. Tapi Baik, aku baik. suka lu ga. Gimana itu? Manusia babi. Baik begini Bang Luga, gini aku kan harus membela diri juga kan. Ketika ada orang mengatakan aku melakukan suatu penghujatan dan sebagainya, aku kan harus membela diri. Aku ada datanya loh Bang Luga, nah kan? Jadi bisa lah aku Iya mau bisa lah ada Bang Luga, bisa tanda datanya. gitu kan, Nggak apa-apa semua juga, kamu Bang. bisa paksakan apa yang ada di otak kamu ke orang kamu Bukan di paksa-paksa kamu otakku, genjot ini nggak tertulis bisa. di Bible gitu loh. Iya, Yesus memang disebutkan anak domba sebagai untuk korban, bukan berarti. Jadi ini Iya, bukan berarti kamu jadi kata ganti binatang untuk aduh, kamu gimana sih? Oke, domba Kamu itu dikit binatang banget bukan? sih, kamu kayak Domba setan itu. loh. Domba binatang bukan? Domba itu. Malah Gak pernah diperjelas aku mendengar mama domba itu sejenis tumbuh-tumbuhan. Gak pernah. Ya aku. udah, kamu usia babi kamu. Coba aku tanya, domba itu binatang ataupun tumbuh-tumbuh? Jadi ini ya Bang Luga dan teman-teman juga ya itu ya yang aku bilang di sini sebenarnya aku itu ingin menjawab gitu ya, menjawab kepada teman-teman Kristen tentang ketika aku mengatakan Yesus ini adalah anak binatang dan satu lagi Yesus ini adalah seekor iblis. Sebelum aku pergi kepada anak binatang ini menurut data Bible lah. Kita enggak bisa menghujat ataupun framing ya. Ini menurut data yang tertulis di Bible. Enggak perlu pergi ke Islam lah. Islam udah tahu loh tentang itu. Mungkin kalau kalian teman-temanku harus tahu ini ya tentang ketika ada suatu gerakan-gerakan Freemason dan sebagainya. Ini kalau mengkaji lebih dalam akan mengerti tentang siapa ini yang dikatakan di Bible ataupun penantian daripada Yudaisme atau pergi kepada Dajjal dan sebagainya. Ketika kalau dibaca di satu hadis itu ada mengatakan tentang Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati loh, Dajjal itu. Jadi ini akan pergi kepada Yesus tadi. Ini ada compare-nya, tapi kalau aku jelaskan di sini panjang, nanti pusing kita. Jadi kenapa aku bilangkan Yesus ini adalah seekor binatang, ya? Yesus ini seekor binatang. Itu data di Bible ada. Sebelum aku jelaskan tentang itu, aku ingin jelaskan dulu Yesus ini adalah seekor iblis menurut data Bible. Di mana datanya? Ini dibaca di layar ini ya. Ini Wahyu 22 titik bertindih 16. Sebab apa? Kitab Wahyu ini enggak tahu siapa penulisnya. Benar ya? Jadi ini hanya sebatas catatan. Kita harus cari tahu selama ini Kristen ini menyembah siapa sih? Nah kan? Kita harus cari tahu nih. Rupa-rupanya selama ini Kristen ini menyembah kepada seekor iblis. Ini datanya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi di sini Yesus mengaku sebagai bintang timur. Ngerti ya? Jadi Yesus mengaku sebagai bintang timur. Jadi tugas kita mencari tahu nih bintang timur di sini ini apa? Itu kan? Sebelum aku ke situ kita harus tahu dulu ya. Sebenarnya di sini Yesus ini mengaku punya malaikat. Ngerti ya? Yesus mengaku punya malaikat. Kan? Rupa-rupanya ternyata menurut data Bible Yesus ini bukan hanya Yesus yang punya malaikat. Iblis juga punya malaikat. Di mana datanya itu? Ya, dibaca di Wahyu 12 titik bertindih 7. Di situ dikatakan apa? Maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga ini siapa? Ya iblis. Jadi berarti menurut data Bible, iblis juga punya malaikat. Dan aku itu jadi timbul pertanyaan, adakah Yesus ini
Iblis, seekor iblis. Kenapa aku bilang begitu? Kenapa? Sebab menurut data di Wahyu 22:16 tadi, Yesus mengaku bintang timur. Dia juga mengaku punya malaikat. Dan nggak mungkin orang yang mengaku sebagai punya malaikat, dia takut kepada malaikat. Dibaca data di Lukas 22, titik bertindih 43, kurang 44. Di situ Yesus takut kepada malaikat. Berarti di sini ternyata ada dua pribadi Yesus. Yang satu takut kepada malaikat, yang satu ngaku-ngaku punya malaikat. Nah, jadi yang kuragu di sini, adakah Yesus dan iblis ini satu pribadi? Ngerti ya? Sebab apa? Di sini ada dua pribadi Yesus. Yang satu takut kepada malaikat, yang satu ngaku-ngaku punya malaikat. Jadi kita kembali kepada tadi data yang Wahyu 22:16, Yesus mengaku sebagai bintang timur. Jadi kalau kita cari tahu arti bintang timur itu apa, mungkin Bang Steven dibuka Alkitab Sabda bintang timur. Jadi bintang timur ini kita harus cari tahu Lucifer itu apa sih? Lucifer itu adalah daripada kata Latin, akar katanya kata Latin lux itu pembawa, gitu ya. Lux pembawa. Sif, fere ataupun fere itu adalah pembawa. Lux itu cahaya. Jadi pembawa cahaya, pembawa terang. Tes. Okey, itu ya. Jadi pembawa cahaya ataupun pembawa terang. Jadi di sini diartikan Lucifer itu adalah artinya pembawa cahaya, pembawa terang. Jadi menurut data yang ditampilkan tadi, Yesus ini juga pembawa terang dia. Jadi menurut data tadi, Yesus ini mengaku sebagai bintang timur. Jadi bintang timur menurut data itu adalah Lucifer. Itu bintang timur itu Lucifer. Alkitab Sabda, apa itu? Itu iblis, metafor iblis Yesus ini. Jadi Yesus ini adalah iblis menurut data Bible. Nah, jadi itu yang ku bilang selama ini, kalian itu Kristen menyembah iblis. Itu malahan Yesus ini adalah seekor iblis dia. Selain daripada seekor iblis, dia juga seekor anak binatang menurut data-data yang ada. Yohanes 1 titik bertindih 29, 1 Korintus 5 titik bertindih 7, di Wahyu 19:7 anak domba. Malah di Ibrani 3, Ibrani 13, 10 hingga 12, Yesus itu disamakan dengan binatang. Nah, jadi kalau harus cari tahu nih, betul ya. Jadi itu di situ disamakan dengan anak binatang. Jadi kalau kalian mengatakan aku itu menghujat dan frame, itu data menurut data Bible. Yesus ni adalah seekor anak binatang. Sebab apa disamakan? Kalau tentang julukan ataupun apa ya, julukan kepada anak domba tu pergi kepada Yesus, enggak apa-apa untuk menurut kalian julukan. Tetapi ada ayatnya mengatakan Yesus ini disamakan dengan anak binatang di Perjanjian Lama. Itu disamakan Yesus dengan korban binatang. Disamakanlah Yesus ini dengan korban di kayu salib. Jadi persamaan. Jadi aku ragu nih, selama ini kalian tu menyembah anak binatang kayaknya. Sebab apa? Kalau tulis di Wahyu bertanduk 7, bermata 7. Nah, mesti ya. Jadi kalian itu harus bertanya kepada pendeta kalian. Sebab sepanjang pembelajaranku, pembacaan Bible, selama ini kalian salah sembah anak binatang ataupun seekor iblis. Begitu mungkin ya. Mungkin begitu secara singkatnya gitu. Silakan, mungkin ada tambahan daripada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Mulyadi. Terima kasih ya Bang Remy, barakallahu Dari fiik. pernyataan Pak Pendeta tadi. Gimana? Pernyataan Pak Pendeta tadi yang mengatakan anak domba tadi, anak binatang gimana? Di mana itu? Abang jangan ini Bang, jangan suka framing Bang. Mana anak binatang tadi itu? Buka di 1 Korintus 5 titik bertindih 7. Di situ dibuka. 1 Korintus 5 7. Ini buka situ. Sama di 1 Korintus 5 7.
Coba benar Ya, nggak? Aku mungkin- ni ingat-ingat aja sih. Aku data nggak ada. Nggak bisa buka aku punya. Kalau saya nomor 9 itu teman-teman. Itu. Ada coba dibuka. tamu. Ada tamu. Tapi ngomong-ngomong ada tamu ini bang. Iya, iya, boy, iya. boy monitor, boy. Ya Bang Oboy. Assalamualaikum monitor. Ya, Salam toleransi. Ini ya, boy Kristen. dari Kristen Muslim. Kristen. Oh, Kristen. Oke, oke. Itu mau bertanya sedikit ke pendeta besar tuh. Menarik sih yang dipaparkan oleh Pak Pendeta. Aslinya mana Pak Pendeta? Kalimatnya kok berbeda ya? Logatnya Asli beda. aku. Malaysia. Oh, pantesan. Logatnya agak berbeda. Jadi ada pakai kepala otak gitu kan, botol. Ya, kepala otak kau, kepala bapak Iya, kau. beda ya. Iya, kepala otak kau katanya kan. Nah, itu yang harus dibenah-benahi kan. Ya tadi itu dalam bentuk narasi edukasi lah kita tahu. Tapi kalau kita baca gamblang sih mungkin untuk menjiwai keimanan kita atau mengenal Allah itu memang tidak sesimpel apa yang kita pikir ya. Saya sendiri sebagai orang Kristen itu kan membaca ya, mendengar, karena kita bukan pelaku. Jadi memang harus sangat hati-hati kita menyerap apapun itu yang kita terima, apalagi di posisi digital sekarang. Kalau tidak bisa menahan emosi, terus kita berdebat sampai keluar bahasa yang kurang baik kan juga tidak beretik, tidak beradab gitu kan. Makanya saya dengerin Pak Pendeta tadi, ya saya senang aja gitu. Seperti yang ke Wahyu tadi itu, seperti dibilang menjadi anak iblis, itu kan hanya cerita menceritakan tentang kedatangan Yesus lah, kira-kira begitu. Jadi overall sih semuanya oke, cuman ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa apa yang kita ketahui itu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain untuk ikut tetap memahaminya bagaimanapun. Tapi kalau untuk mencari kebenaran itu, suatu saat hidayah itu akan diterima kalau orang itu mencari hal yang benar itu loh. Makanya Amin. saya suka melihat di Batam Sel setiap malam kan komalnya pembahasannya tentang Alkitab, dan memang bintang tamunya memang Pak Pendeta ini. Jadi menarik sekali saya pikir. Jadi saya juga butuh pembelajaran yang banyak, yang tadinya mungkin kurang membaca Alkitab menjadi membaca Alkitab, ingin mengenal sebenarnya perbedaan jasad Tuhan Yesus itu ada di muka bumi. Walaupun mohon maaf nanti Pak Pendeta ngomong saya oten botol, saya terima, nggak apa-apa. Semuanya dalam tahap mencari kebenaran. Yang paling terpenting adalah sikap kita. Itu wujud utama menunjukkan bahwa kita itu diajari hal yang baik atau yang buruk. Nah, kalau yang buruk dominan iblis, kalau yang baik berarti ajaran yang Maha Kuasa Sang Pencipta. Saya pikir itu Pak Pendeta. Baik. Terima kasih ya. Untuk pengetahuan Abang Oboy juga ya. Banyak teman-teman Kristen yang naik ke komannya Batam Sel, diskusi di sini ataupun bertanya jawab. Setelah dia diskusi, tidur, bangun pagi waras bang. Gak menyembah Yesus lagi dia. Ini aku cerita yang benar bang. Ini khusus untuk teman-teman Kristen. Ketika mendengar, sebab pengetahuan di sini ataupun yang kita sampaikan itu berdasarkan yang tertulis. Sebab selama ini mungkin Bang Oboy juga kan mungkin jarang membaca Bible kan. Jadi kita di sini menampilkan data-data yang valid, apa yang kita sampaikan. Sebab apa? Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Bang Oboy. Oke, Pak Pendeta. Ya, boleh. Nggak apa-apa, kita discuss. Mungkin ada hal yang baik nanti yang bisa kita dapat ataupun tidak. Pak Pendeta jangan lupa bahwa apapun yang tertulis di Alkitab ini hasil terjemahan seluruh bahasa di muka bumi ini, di dunia. Apakah bisa terjadi human error untuk pencatatannya? Bisa toh? Bisa nggak? Bisa. Sebab Bible bukan daripada firman Tuhan ya, daripada karangan manusia ya, benar ya? Jangan ke situ, jangan ke arah itu. Jadi gimana? Kalau nanti yang saya mau cerita, kita sekarang ini menerima media dalam bentuk cetak, dalam bentuk elektronik, itu bisa saja semua ada kepentingan, ya toh? Kita tidak tahu apakah kita ini korban ataukah kita ini hanya didogma diberikan cerita
Nah, ini kebetulan kan Pak Pendeta di Malaysia. Kalau kami di Indonesia, tahun berapa Islam masuk ke Indonesia, tahun berapa Kristen masuk di Indonesia. Nah, yang mau saya korelasikan adalah ke penciptaan Allah itu sendiri. Oke, mungkin kita sama-sama tahu kalau hal yang ini umum orang mengetahui. Allah menurunkan Nabi dan Rasulnya hampir 2.500, Bang. Sepakat Gimana ya? tertulis itu? Ya, kita perkirakan itulah. Saya mendengar beberapa orang juga mengucapkan. Ya, kan saya udah bilang tadi kita mendengar dan membaca ya. Oke. Di zaman Nabi Nuh, saya disclaimer, saya pribadi berpikir berarti Allah menciptakan bumi dan semua bumi dunia ini dalam bentuk sistem. Ada sistem yang dibangun. Kenapa di zaman Nabi Nuh ada air bah dan hanya Nuh yang hidup, istrinya atau apanya pun yang meninggal juga banyak. Itu dari mulai zaman Adam. Ya, disebabkan peingkaran mereka. Ya Allah menghapuskan semuanya. Betul. Nah ini berarti Pak Pendeta, Allah yang Maha Kuasa sendiri mau menunjukkan kekuasaannya kepada ciptaannya itu memang agak susah. Kenapa kita bilang agak susah? Ini kita secara logik sejarahnya dan semua itu terbukti. Kenapa harus dimusnahkan? Padahal Allah itu sangat yang Maha Kuasa, semuanya bisa dilakukan oleh Allah. Begitu juga dengan tadi saya bilang cetakan buku-buku ini bisa aja revisi, ada revisi pembenaran tujuannya untuk hal yang baik. Jadi kalau tadi ada yang dibaca pendeta yang begini, nah kalau orang awam membaca itu kan langsung, oh iya ya, kok Tuhan sama seperti binatang gitu. Kalau secara awam menerimanya, itu yang mau saya sampaikan. Berarti manusia pun memiliki kelemahan dan kita sangat baik berdebat, tapi secara dewasa tujuannya satu hal, mencari kehidupan yang benar yang kita ingini sama-sama. Itu aja Pak. Benar. Itu aku bilang tadi Bang Oboy. Banyak teman-teman Kristen yang mendengar kita di sini setelah diskusi tidur bangun pagi waras, nggak nyembah anak orang lagi Bang. Gitu loh Bang. Maksudku, jadi aku mengharapkan Bang Oboy ketika mendengar kita di sini harus dicatat apa yang kita sampaikan, dicatat. Supaya apa? Supaya aku mengharapkan. Jadi benar. Jadi kita itu sebab hidayah ataupun tentang hidayah itu adalah suatu diberikan offer, jemputan. Siapa yang menerima jemputan itu ya silakan, siapa yang mau menolak ya silakan. Sebab inilah sebabnya menggunakan akal yang waras, gitu ya. Sebab banyak teman-teman aku bertanya kepada aku, masuk teman Kristen juga bertanya kepada aku, kan? Contoh soalannya, Pak Pendeta besar, yang amat besar sekali, kenapa kami ketika pegang Bible yang cowok barang naik, yang cewek becek? Nah, jadi di sini Bang Oboy ya, kita menyampaikan itu sesuai dengan yang tertulis. Apa yang ku tahu itu yang ku sampaikan, benar kan? Betul. Sebab di sini kita menyampaikan secara penjelasan kepada orang-orang yang awam, yang mudah dimengerti, yang masuk ke kepala, kan? Apa yang kita sampaikan. Contoh, kenapa sih pegang Bible dia barang naik, yang cowok, yang cewek becek? Sebab Bible, ku jelasin, Bible ni adalah hasil karangan manusia. Nah, kan? Jadi kita buatkan satu compare, perbandingan dengan Al-Quran. Sebab kalau pada aku pun sendiri, kalau ingin dibandingkan Bible sama Al-Quran, ya jauh beda lah. Tapi kalau kita respect aja kepada teman-teman daripada Kristen mengatakan Bible itu adalah kitab suci dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau pada kami teman-teman kami yang Muslim hanya menganggap Bible hanya sebatas catatan ataupun kalau digandingkan sama kitab porno ya 11-12 gitu kan. Ini menurut data Bible. Kalau abang mau data-datanya aku bisa kasihkan, nah kan? Bisa aku kasihkan sebab selalu pun memang ku tampilkan juga di sini apa yang ku katakan itu, kan? Enggak ada masalah kalau Bang Oboy. Mohon izin instruksi. Ya, silakan. Apakah benar Bible itu diberitakan oleh iblis? Iya. Tapi menarik juga kata Bang Oboy tadi Bang. Bang Oboy ini selalu di bawah. Aku kira dia Islam dari awal itu. Karena beliau sering minta naik, karena penuh, nggak ku naikin kan.
sempat juga Bang Batam nyangkain saya nge-report waktu itu. Waduh, saya bilang saya kok nge-report, enggak lah kan gitu. Ya. Kalau menurut Abang mana duluan masuk Islam ke Indonesia daripada Kristen ke Indonesia, Bang? Kalau sepengetahuan saya kan Belanda itu berarti sudah 325 tahun ya. Ya di kita ya, itu salah satu yang saya tahu sih Nomensen di Samosir itu kalau tidak salah 18 sekian 1800 ya. Nah itu pertanyaan menarik Bang Batam. Jadi gini, nanti biar didengar Pak Pendeta ya, biar berkembang lebih ke apa namanya heterogen kita. Saya dulu kakek buyut saya itu Parmalim, Bang. Saya kebetulan orang Batak. Parmalim dulu. Kalau Parmalim ini agamanya apa, Bang? Mau Bang, ku potong, Bang. Itu sama dengan kepercayaan. Dengan kepercayaan lah. Tuhannya, Bang? Kalau kita bukan. Kalau di Batak itu sudah masuk di apa terjemahan Bible kalau di Batak Jawa. Kalau Parmalim itu Tuhan mulai jadi Nabulun itu loh. Nah, siap. Lanjut, Bang. Jadi gini, sama dengan di Kejawen ada Sunda Wiwitan kalau di Jawa Barat, Dayak, Asmat, bla bla bla, semualah yang sebelum kita dapat ajaran agama. Agama kan tujuannya buat teratur biar tidak pencar kan tujuan agama itu. Nah, yang saya mau bertanya tadi itu nanti Pak Pendeta boleh bernarasi dari kitab yang diketahui. Pak Pendeta, sebelum Islam, sebelum Kristen, sebelum Hindu dan Buddha masuk ke kebudayaan di negara kami, itu tadi beragam agamanya. Nah, apakah orang yang tidak mengenal yang kita sebut tadi Allah, Tuhan atau Elohim atau Theos segala macam, terus mulai jadi Nabulon yang saya sebut, apakah mereka yang tidak mengenal Alkitab dan Al-Quran tadi yang sudah meninggal itu semua ke neraka? Oke, ini baik. Kan peradaban. Ini dijawab kita kan berbicara peradaban. Ya. Iya toh? Ini dijawab juga di Al-Quran sebenarnya, Bang ya. Ini gampang. Ya, ini soalan bagus. Jadi kalau orang yang tidak mengenal ataupun tidak pernah sampai ke telinga ataupun ke matanya tentang pembacaan ataupun tentang kebenaran Islam itu kan? Itu dijawab di surah Al-Isra gitu ya. Ataupun sebenarnya banyak sih hadis-hadis tentang ahli fatrah. Itu dibaca di surah Al-Isra ayat ke 15 itu enggak silap. Coba dibukakan dulu ya Bang Steven. Jadi orang-orang yang tidak sampai tentang kebenaran ataupun tentang Islam itu sendiri, itu dikatakan tentang ahli fatrah. Ketika tidak sampai tentang pemberitaan tentang Islam dimanapun dia. Contoh diduduk di hutan Amazon gitu Bang. Gak pernah sampai, gak ada internet, gak ada apa, gak ada pernah diutus seorang nabi pun ataupun seorang rasul kepada kaum tersebut. Ya dia tidak dipertanggungjawabkan. Jadi Bang ya, dia tidak dipertanggungjawabkan. Itu dinamakan ahli fatrah. Dia tidak dipertanggungjawabkan kecuali macam abang ini kan, Bang Oboy. Udah masuk nih ke Komando Batamsel, udah mendengar dalil-dalil yang kita kasihkan tentang kebenaran Islam, tentang datangnya hadirnya Nabi Muhammad SAW membawa suatu kebenaran yaitu Al-Quranul Karim. Tentang mengatakan dia seorang nabi, seorang utusan, memperkenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bang Oboy udah tahu, udah sampai ke telinganya ini, mendengar ini apa yang kita sampaikan. Bang Oboy menolak itu. Ya, itu serah kepada Bang Oboy. Jadi tempatnya di neraka Jahanam. Betul Bang. Kecuali Bang Oboy ini nggak pernah mendengar siapa si Nabi Muhammad ini ya, nggak pernah mendengar satu pun, nggak pernah sampai ke telinga. Dilepaskan, tidak dipertanggungjawabkan. Mungkin gitu Bang. Oke Pak Pendeta. Jadi yang saya mau korelasikan adalah beragamnya, ada agama Hindu, ada Buddha segala macam, sampai kita ada Muslim, Kristen, Katolik, bla bla bla, banyak lah, ya kan? Apakah di saat agama itu belum hadir, yang menciptakan manusia ini tadi itu satu Allah bukan? Ya, satu Allah, satu Tuhan. Allah itu nama loh Bang. Nama.
Jadi satu Tuhan, Tuhan yang sama itu. Allah Subhanahu Di Muslim kan tidak Tuhan selain Allah, gimana sih? Makanya saya ngikutin alurnya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Ya benar. Kan gitu kan. Nah, jadi gini, korelasinya ini kan dunia besar sekali. Ya. Gitu. Tetapi kenapa diturunkan Nabi dan Rasul itu hanya di Timur Tengah, Bang? Ini juga ya secara manusiawi saya berpikir ya, kenapa nggak diturunin di Indonesia gitu, di Papua atau di mana gitu. Sementara kan kita juga kayak di Batak tuh, ya di Danau Toba lah kita taruh Samosir ya. Nah itu Parmalim tadi kan yang tidak ya hanya mengenal, mungkin kalau sekarang dibilang tuh aliran kepercayaan. Ini bisa dinarasikan nggak oleh Pak Pendeta kira-kira kenapa harus di Timur Tengah? Gitu? Baik. Jadi kalau tentang kenapa itu Bang, kenapa hanya Nabi itu diturunkan di Timur Tengah, di Bani Israel atau di Palestina ataupun, tapi kalau menurut hadis yang disampaikan oleh Nabiku itu mengatakan Allah itu pernah menurunkan ataupun pernah menurunkan seramai 313 Rasul dan 124.000 Nabi, tetapi tempatnya itu tidak dikhususkan di mana-mana gitu kan. Tapi harus tahu kalau sejarah kalau kita meneliti kepada kepulauan di dunia ini Bang ya, pulau-pulau di dunia ini hanya 4 aja sebelum dipisah-pisahkan sehingga terjadinya bencana ataupun pulau-pulau itu kepulauan tentu di kita ya, Kepulauan Nusantara gitu ya. Merapi segala macam lah ya. Ya, pecah-pecahnya daratan-daratan itu dipisah-pisahkan. Sebenarnya dulu itu samanya satu aja gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa hanya diturunkan di Timur Tengah, ya itu memang diturunkan di situ. Tapi kita tidak menolak kemungkinan ada Nabi di tempat-tempat yang lain diturunkan. Nabi Bang ya, nanti ya Nabi. Jadi Nabi di Islam itu bedakan Rasul dengan Nabi itu beda, gitu ya. Beda. Kalau Nabi itu ya ramai, seorang Nabi itu bukan dia Rasul, tapi Rasul sudah tentu Nabi. Kalau Abang bertanya kenapa tidak diturunkan, tidak tercatat diturunkan di tempat lain, hanya kebanyakan di Timur Tengah, ya aku nggak mendapatkan data. Nggak ada juga dikatakan Nabi tidak pernah diturunkan di tempat-tempat lain, itu nggak ada. Tapi begini Pak Pendeta, Pak Obo ya, di daerah Indonesia ini ada Nabi yang diturunkan, itu Nabi Luga. Barusan naik tadi. Nabi Luga ya. Memang ada catatan sejarah ada itu Nabi Luga. Lanjut Bang Oboy. Izin dulu Bang Oboy. Kan tadi Bang Oboy bertanya ketika sebelum datangnya ajaran Islam itu sebelum orang-orang ini belum mengenal Islam gitu kan. Orang itu masuk apa, surga atau neraka kan gitu tadi. Jadi kalau kita balik Bang, seandainya orang awam ini belum mengenal Kristen itu Bang, menurut Abang gimana menurut Abang? Masuk apa? Masuk surga atau neraka juga? Justru saya bertanya itu ke seluruh agama Bang. Kita kan tadinya nggak tahu agama kan. Mau Kristen, mau Islam. Tadi kan Pak Pendeta itu menjawab kan secara Islam tadi itu. Kalau secara Kristennya gimana menurut Abang? Kalau secara Kristen saya belum dapat ya natsnya bahwa cuman kalau dibilang dia tidak tahu sama sekali ya dia diampuni. Dia tidak tahu sama sekali dia diampuni seperti bayi lah. Itu loh. Hampir sama lah seperti yang dibilang Pak Pendeta sebenarnya. Cuman yang saya mau kasih tahu bahwa ada mekanisme sistem yang dibangun kita ini sehingga manusia ini percaya kepada Sang Pencipta itu, yang Maha Kuasa itu, melalui siapa kan gitu sebenarnya. Itu loh. Nah hanya tadi saya bertanya ke Pak Pendeta, ternyata tidak ada dapat rekom atau tidak ada dapat data Pak Pendeta kenapa para nabi itu atau rasul itu di Timur Tengah. Nah ada Bang, ada itu udah saya tampilkan Bang, saya gedein tadi apa yang dinarasikan Pak Pendeta. Ini jadi kita tidak asumsi ya Bang, di surat An-Nahl ayat 36 nih. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat Bang. Ya. Itu narasi Pak Pendeta tadi. Iya, nggak apa-apa. Kalau maksud saya kan di posisinya Timur Tengah tidak ada di mana-mana gitu. Nah, terus yang lebih menarik, yang lebih menarik ini.
untuk betul. setiap umat bang, untuk setiap umat, mohon maaf. Saya hanya menyambung dari narasi bang Pak Pendeta Cahaya saja bang. Iya, iya. Setiap umat ya bang, garis bawahi. Tapi ada yang menarik nih Bang Oboy. Kenapa Abang tidak bertanya dalam diri Abang, kenapa Yesus itu kok diturunkan di Timur Tengah sebagai Kristen? Iya, padahal dia sebagai Tuhan, Bang ya. Iya, iya. Makanya kan kalau memahami apa yang saya tanya, saya tidak memahami dua sisi Kristen sama Islam loh. Iya. Iya kan? Ya kan? Iya, benar. Kenapa di sana turunnya gitu loh? Contoh Yesus kenapa di sana? Ya tuh. Kenapa nabi-nabi yang lain juga di sana? Apakah di sana itu ada memang dajalnya berlebih daripada kita? Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ke Bapak. Salah satunya itu juga Bang. Salah satunya mungkin ya, sebagian besar salah satunya itu juga. Cuman alasan yang pasti Yesus itu diturunkan di Timur Tengah itu apa gitu? Ini pertanyaan yang sama dari saya dengan Abang juga. Yesus kan satu Bang. Kalau di kita Islam ini, kalau Nabi itu banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu. Betul. Gitu. Nanti korelasinya ke peradaban Bang pertanyaan ini. Makanya saya tidak berbicara tentang Nabi Muhammad saja, tidak berbicara tentang Yesus saja kan. Saya paham. Makanya kan kenapa rupanya Nabi Muhammad itu harus diturunkan di Timur Tengah dan tempatnya itu pun di Arab. Kemudian kenapa di daerah Mekah? Kenapa dia dilahirkan di Mekah? Kan gitu juga. Nah, kami ada jawabannya di situ. Gitu. Nah, sekarang kalau di kekristenan kayak Abang nih, kenapa Yesus itu harus diturunkan di Yerusalem? Iya, karena di sana mungkin manusianya dajalnya udah kelewatan. Jadi untuk pemberitaan. Buktinya saja di saat Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah disalibkan. Dikejar kan. Gitu loh. Karena ada jawaban di Bible, Bang mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba dari Bani Israel. Iya. Berarti di posisi itulah yang harus dibenahi. Nah, pertanyaan saya berikutnya ke peradaban Bang Salman. Iya. Jadi berkembang gini loh. Apakah di saat Tuhan Yesus lahir di sana di Bani Israel atau di Nazaret atau di Yerusalem, apakah peradaban di Indonesia sudah ada? Ini pertanyaan loh. Baik, kan jelas di situ Bang ayat menyatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba dari Israel yang hilang. Pertanyaannya, Asia ini golongan dari domba-domba yang dimaksud Yesus tidak? Loh, kalau untuk semuanya atas perintah beritakanlah ke seluruh bangsa-bangsa, ke seluruh dunia, ya itu perintahnya kan. Misionaris tugasnya itu. Ya, baik. Kalau Abang mau lari ke situ, ke seluruh bangsa-bangsa, bangsa yang dimaksud ini bangsa siapa? Jelas di situ loh Bang pernyataannya. Coba kasih salah satu dalil aja Bang, kasih salah satu dalil aja kami. Mari kita kupas pelan-pelan ini. Oke, jadi gini Bang Salman. Dari tadi saya menghindari pembukaan, pasti udah jelas berbeda kan. Nah, saya masuk ke ranah sejarah kita di Indonesia atau kita di Asia sinilah. Nah, pertanyaan yang timbul dari saya, kenapa saya tanya ke Pak Pendeta itu tadi. Nah, akhirnya ke peradaban. Apakah di saat Yesus atau nabi-nabi yang lain itu diturunkan di sana, apakah di Indonesia ini sudah ada peradaban? Itu sebenarnya pertanyaan terakhir saya ke Pak Pendeta. Ya, mungkin bisa Pak Pendeta jawab, Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta. Okey, baik. Jadi kalau tentang peradaban itu kan kembali kepada sejarah gitu ya. Kalau kita meneliti sejarah sekarang pun ya masih berbeda-beda pendapat masing-masing gitu kan. Tak perlu ke negara abang lah Indonesia, negara kubus garib, sejarah pun berbeda-beda sekarang menurut masing-masing punya pendapat gitu kan. Tapi kalau kita meneliti lebih dalam kepada Al-Quran, dijelaskan ditampilkan oleh Bang Steven tadi tentang contoh di surah An-Nahl tadi ya, Bang Steven ya, tentang di surah An-Nahl, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan, menyuruh mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah tagut. Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu ada yang diberi
hidayah petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Sama contoh di surah Yunus ayat ke-47. Dan tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya. Setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap dianiaya. Di surah Fatir ayat ke-24, sesungguhnya kami mengutusmu dengan agama yang benar sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Di surah Ibrahim ayat ke-4, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Itu di surah Ibrahim ayat ke-4, dan banyak lagi tentang dari di Al-Quran, gitu ya. Tentang pertanyaan tadi kan, Bang Oboy bertanya, gitu kan, kenapa ya kebanyakan nabi itu dijelaskan menurut kitab suci masing-masing, dijelaskan nabi itu banyak di kalangan diturunkan di Timur Tengah, gitu kan. Ada beberapa kajian gitu ya, ataupun kalau Bang Oboy ingin kembali kepada sejarah peradaban dan sebagainya, itu pasti berbeda-beda, gitu kan. Kalau kita pergi ke peradaban di pusat geografi muka bumi, pasti di Timur Tengah. Mungkin itu antara alasan kenapa para nabi itu diturunkan banyak di sana. Sebab apa? Timur Tengah ni merupakan ketamadunan manusia yang terawal, seperti Mesopotamia dan Mesir purba, itu kan. Itu ditelusuri sejarahnya. Seperti di Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Lubnan dan Yordan tu pada asalnya dulu enggak ada. Malahan di sana tu bukan berbahasa Arab di sana dulu itu, tetapi di sana itu berbagai bahasa yang datang ke sana daripada orang-orang di luar itu kan datang ke sana. Kalau berbahasa Arab beda lagi, gitu kan. Jadi antara alasan-alasannya itu adalah pusat muka bumi, gitu ya, ataupun yang terawal peradaban manusia. Contoh kalau kita perhatikan di zaman Nabi Muhammad itu ya, ketika Islam datang itu terus tersebar ke seluruhnya di muka bumi, tersebar itu. Nah, jadi nggak ada masalah kalau kenapa diturun. Selain daripada itu, bahasa di Timur Tengah itu sastra bahasanya itu tinggi, gitu kan. Kalau kita kaji bahasa Arab itu sastranya tinggi. Perhatikan aja kalau kitab suci Al-Quran itu sastra bahasa Arabnya itu tinggi. Mungkin itu antara sebab kenapa wahyu ataupun para nabi diturunkan di sana dengan bahasanya yang sastranya tinggi. Sama di bahasa Ibrani itu bahasa Semitik, gitu ya. Jadi mungkin yang tadi yang dimana lu gak tahu akhirnya kabur karena ya mungkin karena dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan tertawaan. Mungkin dia kesal ya orang-orang rombongan ini memang siapa yang dari Malaysia ini, kok jadi lupa saya. Itu memang tidak dapat apa, kalau berdebat sama mereka ini memang harus penuh dengan kejelian, harus pandai gitu ya, karena pasti akan dicecar dengan banyak pertanyaan, tidak akan diberikan ruang untuk bertanya. Pokoknya room yang satu ini memang selalu bikin tertawa. Cuman sayangnya memang penontonnya itu tidak banyak room beliau ini, karena apa ya, entah kurang apa ya, karena memang banyak berguraunya, banyak ya memang kadang hujat-hujatan, jadi orang kurang kurang suka. Tapi kadang-kadang gitu ya ada lucu-lucunya kalau nonton kita tuh bawaannya mau tertawa gitu ya. Baik, Muslimin, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi